membuat muka saya gimana gitu. Tapi itulah dinamika ya. Jadi Bapak Ibu, saya mewakili Pak Reinhard dan teman-teman, kawan-kawan, karena beliau tadi malam telepon dan teleponnya tidak hanya 5 menit, kurang lebih 1 jam. Jadi mohon maaf karena beliau tidak hadir, kemudian Pak Albert juga tidak bisa hadir karena kondisi yang kurang fit, kemudian juga biasa yang lain sibuk sekali karena untuk rapat, meeting dan sebagainya. Tadinya Pak Chandra beliau mau hadir, tapi ternyata tidak bisa. Tadi pagi telepon saya. Tetapi ya kita bersyukur saja, mari kita bersama-sama Bapak Ibu untuk merayakan hari jadi Don Bosco. Bapak Ibu, setelah saya baca dari buku maupun dari internet dan dicocok, ternyata Don Bosco itu didirikan tahun 82. Salah satu guru yang senior pertama kali Pak Gerard Pape, Bu Astini dan rekan-rekan, tidak saya sebutkan panjang. Tahun 82 di TK, kemudian bekerjasama dengan suster, dibina oleh suster, kemudian jadilah TK pertama dengan siswa 36, jumlah siswa 36. Ini menurut buku dan internet. Ya faktanya mau ini kali lagi kalau itu salah. Berarti perjalanan kita sudah 35 tahun. Bapak Ibu, mengelola sekolah itu tidak mudah. Menjadi guru tidak mudah. Perjalanan Don Bosco, biasa kalau dari Don Bosco 35 tahun. Kita rasakan ada pasang surutnya, ada suka dukanya. Memang secara ideal kita minta itu idealis terus. Jumlah siswa banyak terus, yayasan profesional terus, penuh kasih. Kemudian pendapatan kita naik terus. Itu ideal. Dan memang harusnya begini. Saya menjadi KPK baru 3,5 bulan. Saya hitung. Saya bukan sinterklas. Saya bukan malaikat. Sehingga kalau saya ditunjuk menjadi KPH, kemudian murid berbondong-bondong sampai 1.000 anak mendaftar, saya tidak sanggup seperti itu. Baik tidaknya sekolah kita tergantung kita sama-sama. Saya nggak bisa berdiri sendiri. Nah, sebelumnya ini yang pengantar saja, introduksi. Maka saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi kepada Pak Jemi sebagai Kepala Pengembangan Don Bosco dan Pondok Indah Global School. Kemudian tentunya orang tua kita, BNP, Mendina, Bu Cahyanti dan sebagainya, Ibu dari TKSD, saya nggak hafal Bu. Terima kasih kehadirannya Bu. Tepuk tangan untuk orang kita Bu. Terima kasih dan tentunya berbeda 5 ibu-ibu dan Pak Roy. Wah, ini satu senior lagi untuk perwakilan dari orang tua dengan membawa putranya tadi. Terima kasih Pak Roy. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu semua yang tadi introduksi. Bapak Ibu, saya sangat beriman dan sangat optimis seperti firman Tuhan yang dibawakan oleh Romo tadi. Don Bosco itu, atau Don Bosco, Yohanes Bosco itu tidak mudah menjadi Romo, Projo atau Don. Beliau lahir di Beki, di Torino. Saat beliau ditunjuk menjadi pastor, tantangannya sangat besar. Karena dia membawa pemuda-pemuda di Italia Utara untuk maju pada saat pemudanya sangat miskin. Tapi beliau sangat yakin sekali dengan misinya, dengan imannya, meskipun dihujat, meskipun dicaci maki, bahkan dianggap gila, tetapi dia bisa membawa perubahan. Don Bosco bisa membawa perubahan, sehingga membawa generasi muda di
Bung Romo yang menciptakan entrepreneurship. Beliau tidak hanya berkata-kata, tetapi juga banyak kerja. Sebagai seorang don, sebagai seorang Romo Projo, masih banyak kata-kata untuk membantakan kebaikan. Tapi juga dia banyak kerja. Jadi banyak bicara dan banyak kerja. Memang ada pepatah mengatakan sedikit bicara banyak kerja, ini juga baik. Nah, Don Bosco mengubah pemuda itu tidak mudah dan tidak cepat. Setelah saya baca, nanti Bapak Ibu di Google atau di Wikipedia, Don Bosco mengubah pemuda di Torino selama kurang lebih 28 tahun. Baru mencapai puncaknya luar biasa mengubah. Makanya saya yakin kalau kita dimulai dari 36 siswa-siswi TK, sekarang kondisi kita menurun, tapi saya yakin kalau kita bersama-sama, kalau kita bersatu padu, berpikir positif, pasti kita akan. Memang kondisi kita pada saat ini harus kita menyebut. Persaingan kita sangat luar biasa. Kita di tempatnya di Pondok Indah. Orang Indonesia kalau udah Pondok Indah, pasti udah lifestyle-nya beda. Pondok Indah, bayangannya itu sudah beda sekali. Pondok Indah, Global School, Don Bosco. Kalau kita tidak bisa memberikan perform kita, kinerja kita sesuai dengan harapan masyarakat zaman sekarang, konteks zaman sekarang, sebagai generasi Z, anak-anak yang Bapak Ibu yang sekarang punya anak itu, kita nggak akan diterima. Jadi kalau sekolah ini sebetulnya jual, produk kita harus sesuai dengan keinginan masyarakat itu. Dan saya yakin Bapak Ibu, baik itu guru, karyawan, itu udah luar biasa sekali di Don Bosco itu. Enggak ada sekolah yang melayani anak-anaknya seperti Don Bosco. Itu betul. Saya rasakan, saya bergabung 1 tahun 80. Beda sekali. Kalau di sekolah lain saya tuh enak sekali. Kenapa? Semua sistem udah jalan. Jadi siapapun kepala sekolahnya, wakilnya, ataupun biasanya maupun direkturnya udah enak. Saya tinggal lanjuti. Maka itu sistem. Dan tapi pelayanannya jauh sama kita. Menjadi guru karyawan Don Bosco itu luar biasa sekali melayani. Dan saya rasakan bahkan sampai orang tuanya punya problem untuk ke sekolah. Sampai saya tahu, oh orang tua ini gini. Kan di SMA itu 57% orang tuanya bermasalah. Dan saya bersyukur di tempat kami sini. Dan saya yakin kalau kita bersama pasti akan bisa berubah. Nah, Bapak Ibu, dengan ulang tahun Don Bosco, terutama yayasan kita sudah 35 tahun, mari kita bersama-sama. Kalau memandang negatifnya, oh saya tuh banyak negatif. Mungkin dan perkataan saya, dengan wajah saya yang mungkin tidak ini bantu saya kan. Tapi kalau kita melihat sisi negatifnya terus, ya repot. Tapi kalau kita melihat sisi positifnya terus, iya positif terus. Bapak Ibu, saya juga sangat sedih. Jika saya nggak sedih, Bapak Ibu udah puluhan tahun bekerja, tetapi pendapatan seperti itu. Saya sedih. Saya punya mimpi kalau kita itu bagus, dan yayasan sudah setuju. Pak Reinhard minimal betul-betul dia merasakan, karena saya banyak bicara. Saya bilang, Pak Reinhard, ada karyawan kita yang 45 tahun banyak gaji.
semua karyawan itu punya suatu target, kemudian dengan gaji yang reasonable sesuai dengan konteks zaman sekarang. Ya. Nah, itu bisa tercapai kalau kita bekerja sama. Tapi kalau Bapak Ibu ada negatif, nggak mau kerjasama, ya kalau nggak mau kerjasama ya bagaimana lagi? Harus menjadi satu tim. Seperti sepak bola, 11 pemain, 1, 2 nggak mendukung, bubar ini. Maka pelatihnya dengan tegas, yang 2 itu mesti diistirahatkan dulu, dikandangkan, kan begitu. Nah, kami berjaga dan saya terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga dengan 35 tahun dengan perayaan sederhana ini kita bisa berevaluasi. Semoga tahun ini kita bisa baik. Tentunya dengan 3,5 bulan saya nggak bisa langsung membawa ini menjadi baik sekali. Kalau ubah gedung bisa, saya bisa ubah gedung ini menjadi bintang 5. Tapi sediakan budget 100 miliar. Bisa. Tapi kalau ubah sekolah dalam waktu 3,5 bulan ya nggak bisa. Butuh proses. Kita tidak muluk-muluk. Saya dengan tim, dengan Pak Narto, dengan Bu Desi, dengan Pak Jimmy, dengan Bu Sin bertahap. Mari Bapak Ibu kita bersinergi menjadi satu tim yang baik. Karena kebaikan kita itu akan dilihat oleh orang lain dan dilihat Tuhan. Kita hidup 75 tahun. Misalnya di Indonesia indeks rata-rata hidup 67 tahun. Kalau kita hidup 67 atau 85 atau 97 tahun, dipanggil Tuhan di dalam Wahyu 20 dikatakan, ditanya nanti apa sih selama hidup yang